Oke, kita akan belajar bab chapter 5, international management. Oke, ini outline-nya bisa dilihat. Jadi kita akan belajar mengenai manajemen globalization, global business, cultural global diversity, dan kultur global management. Key concept indicators globalization ini adalah global economy, globalization, global management, Wall Street, dan global manager. Jadi di sini kita akan lebih banyak berbicara mengenai multinational company. Oke, kita ini lagi. Terus ini kamu agak error. Global ekonomi ya, jadi global ekonomi adalah di mana ketika perekonomian kita nggak bisa bergantung dari satu negara aja, tapi dari berbagai macam negara ya. Jadi dari resource, sumber daya, market, kompetisi, sekarang skopnya itu adalah seluruh dunia, bukan cuma dengan satu negara aja. Kemudian ada globalization. Ini proses of growing interdependence among elements in the global economy. Jadi karena kita ada global ekonomi, maka proses perekonomian yang pertukaran, market, resource, jual beli itu melalui proses globalisasi. Kemudian ada istilah World 3.0. Jadi sini nation corporate while respecting different national character and interest. Jadi di sini karena adanya globalisasi, kita berusaha saling menghormati kebudayaan dan keunikan masing-masing negara. Jadi walaupun menjalin hubungan dengan banyak negara, melakukan perdagangan internasional, bukan berarti kita jadi mengikuti kebudayaan lain, tapi tetap menghargai karakter dan identitas masing-masing. Kemudian ada global management. Di sini memanaging business dan organization dalam business interest in more than one country. Jadi di sini global management ini satu manajemen perusahaan yang manajemennya melakukan bisnis bukan hanya di satu negara, tapi di berbagai macam negara, di banyak negara, memanage pun, mengorganisasinya pun sudah kelas internasional. Kemudian ada istilah global manager, ini berarti pemimpin dari suatu perusahaan yang bergerak di global management. Oke, kemudian ada istilah international business karena sudah globalisasi ya. Jadi transaction of goods, sembarang-barangnya itu udah menyeberang, udah melewati berbagai macam boundaries ya. Jadi melewati antar negara. Kenapa sih bisnis go global? Pertama ada kemungkinan mencapai profit lebih besar, untung lebih besar. Apalagi kan kalau misalnya berbisnis dengan negara yang nilai tukarnya lebih besar, lebih tinggi dari kita, profitnya akan lebih besar. Kemudian mendapatkan customer yang lebih beragam, yang lebih banyak ya. Dengan go global, customer bukan dari satu negara aja, tapi banyak negara. Kemudian mendapatkan pilihan supplier yang lebih banyak sehingga bisa mencari supplier yang mungkin memberikan kualitas lebih baik. Dari segi capital juga dengan go global ada kemungkinan meraih modal yang lebih besar kan, makanya pada penyuntikan modal asing ya. Kemudian dari tenaga kerja, jadi ada negara-negara tenaga kerja lebih murah, jadi mungkin lebih bisa menguntungkan bisnis. Terus dari segi resiko, tentu resikonya juga lebih besar kalau go global, tapi keuntungannya tadi berkali untuk resiko besar, keuntungannya juga pasti akan lebih besar. Kemudian ada market entry strategis. Di sini ada beberapa cara strategi yang digunakan suatu perusahaan untuk memasuki suatu entry, memasuki pasar yang internasional ya, memasuki pasar asing. Involve the sale of goods and service to foreign market do not require expensive investment. Jadi dan total strategi market itu gimana caranya supaya mereka bisa menjual barang dan jasa yang berkualitas bagi foreign market, tapi tanpa harus mengeluarkan investment besar-besaran yang mahal. Tipe-tipe market entry strategis antara lain ada global sourcing, exporting, importing, licensing agreement, dan franchising. Ini kita akan bahas masing-masing.
Itu tipe of market entry strategi, strategi memasuki market. Tapi kemudian ada strategi direct investment, investasi langsung. Jadi kalau ini memasuki market tanpa harus terlibat langsung. Kalau di sini memasuki market dengan dia membangun langsung perusahaan atau terlibat langsung di negara yang dimasuki. Oke, ini kemudian ada common form of global business for market entry to investment. Jadi ini ada market entry strategis dan direct investment strategis. Kalau market entry strategis dibagi tiga, ada global sourcing, exporting importing, licensing and pricing. Kalau direct investment strategi, jadi strategi benar-benar masuk ke satu negara dengan cara dia terlibat langsung dalam bisnis. Ada joint venture, ada forex subsidiaries. Kita lihat. Sini ada manajemen globalization, ya ini yang pertama ya, yang strategi masuk ke pasar tanpa harus terlibat langsung. Pertama ada global sourcing, proses purchasing material or service around the world for local use. Jadi global sourcing ini Anda mencari sumber daya, material, resource, baik itu tenaga kerja maupun bahan-bahan mentah dari luar negeri, dari seluruh dunia, tapi penggunaannya hanya untuk produksi barang dan jasa di tempat lokal. Ya, jadi misalnya Anda menjual baju, tapi bahannya itu dari Cina, bahan kainnya dari Cina atau dari negara lain, tapi penjualan jual belinya tetap dilakukan di negara lokal aja, di negara Indonesia aja. Anda nggak menjual lagi ke Cina dan sebagainya. Kemudian ekspor, import nih saya rasa nggak perlu dijelasin ya. Kalau ekspor itu menjual produk-produk dalam negeri ke pasar luar negeri. Kalau import adalah membeli barang-barang luar negeri kemudian dijual di pasar lokal. Kemudian ada licensing agreement dan franchising, ini hampir mirip. Ya ini kalau licensing agreement, Anda membayar ya fee untuk suatu perusahaan di luar negeri agar Anda bisa menjual barang serupa di negara ini, barang trademarknya dia di negara ini. Jadi Anda membeli izin untuk menjual barang serupa yang diproduksi suatu perusahaan luar negeri agar Anda bisa menjualnya di pasar lokal. Itu adalah licensing agreement. Kemudian ada franchising. Ya, ini sering mendengar kali ya, franchising seperti McDonald's, KFC, dan sebagainya. Fees paid for right to use another firm's name and operating method. Jadi di sini Anda membayar suatu perusahaan asing untuk bisa menggunakan perusahaan asing itu, nama perusahaan asing itu, dan menjual barang yang serupa dengan cara pengoperasian yang sama. Jadi kalau licensing agreement, Anda itu membeli nama another company product ya. To make or sell another company product, tapi namanya bisa diubah sesuai dengan keinginan Anda, itu licensing agreement. Kalau franchising, Anda membeli namanya, hanya membeli produk dan metode produksinya, tapi juga membeli namanya, supaya Anda bisa menjual dengan nama tersebut. Kemudian ada manajemen globalization, ada istilah insourcing refers to local job creation that result from forex direct investment. Jadi di sini, kalau misalnya Anda memutuskan forex direct investment, melakukan investasi dengan cara direct investment, memasuki pasar secara langsung, ada istilah insourcing refers to local job creation. Jadi direct investment itu dianggap lebih menguntungkan daripada strategi yang tadi cuma masuki secara terbatas, karena ini bisa membuka pasar tenaga kerja, merekrut tenaga kerja dari lokal, yang membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga lokal. Nah, tipe-tipe insourcing yang direct investment secara langsung ada joint venture, strategi alliance, dan forex subsidiaries ya. Joint venture itu beroperasi di foreign country through ownership by foreign local ventures. Jadi misalnya Anda beroperasi di negara lain, perusahaan Anda beroperasi di negara lain dengan membentuk perusahaan baru gabungan dengan perusahaan lokal yang ada di negara tersebut. Bentar. Kemudian ada strategi alliance. Ini a partnership with foreign endorsement research, resource, and knowledge for mutual gains. Jadi kalau joint venture tadi Anda membuat perusahaan baru. Misalnya Anda membuka perusahaan di Malaysia. Nah, ini Anda bekerja sama dengan perusahaan dari Malaysia, dengan perusahaan Anda, perusahaan A, Anda perusahaan A dari Indonesia, dan perusahaan Malaysia dari perusahaan B. Kemudian Anda membentuk perusahaan AB.
untuk bergerak di memasarkan produk dan jasa baru itu joint ventures. Kalau strategic alliance, a partnership with foreign investment to serve resource and knowledge for mutual gain. Nah, kalau ini kan membentuk perusahaan baru. Kalau ini strategic alliance itu membentuk aliansi, jadi nggak membentuk perusahaan baru. Tapi dalam aliansi itu terjadi pertukaran pengetahuan dan resource ya untuk keuntungan bersama. Contohnya Suzuki Honda Daihatsu, Toyota Astro 2000. Nah, itu adalah contoh strategic alliance. Kemudian foreign subsidiaries. Ini local operation completely owned by foreign firm. Jadi misalnya perusahaan asing, dia ini membentuk perusahaan lokal. Dia perusahaan asing Amerika, dia mau masuk di pasar Indonesia, dia membentuk perusahaan baru. Perusahaan barunya ini total dimiliki oleh si perusahaan Amerika tersebut. Sebagian besar tenaga kerjanya dan manajemennya diolah oleh negara dari negara Amerika tersebut. Ini namanya foreign subsidiary, local operation. Jadi perusahaan dia mau masuki pasar baru, dia bentuk perusahaan baru. Si negara perusahaan dari Amerika ini untuk perusahaan baru di negara Indonesia, di mana manajemennya biasanya completely diolah oleh mereka, tapi tenaga kerjanya yang bawahannya itu masih tenaga kerja lokal. Operasinya pun juga di lokal. Local operation completely owned by foreign firm. Jadi dia nggak beraliansi dengan perusahaan lain, tapi dia membentuk sendiri, perusahaan itu berdiri sendiri. Manajemennya dikelola mereka, tapi staffnya biasanya dan tempat operasinya masih di negara lokal. Ini kriteria pursuing kriteria untuk memilih joint venture partner yang pantas ya. Pertama itu family with your major business, jadi major bisnisnya tidak jauh berbeda. Kemudian strong local workforce, jadi yang dipilih itu memang pemain lama ya, pemain di daerah lokal, namanya udah bagus, reputasinya bagus. Kemudian ada future expansion possibility, ada kemungkinan melakukan ekspansi di masa depan, ekspansi perusahaan. Kemudian value its customer, strong local market, ini hampir sama strong local workforce, local market. Intinya kalau mau memilih joint venture itu pilihlah pemain lokal yang tangguh ya, yang jelas-jelas sudah reputasinya bagus, ya track and back-nya bagus. Kemudian good profit potensial, ini semuanya pasti kalau perusahaan itu memilih yang bisa masukkan profit yang potensial. Kemudian sound financial standing, secara finansial mereka kuat. Kemudian global business environment. Ya, kalau misalnya global business environment sama seperti bisnis lainnya pasti dipengaruhi oleh keadaan politik sosial di berbagai negara. Kalau jadi di sini dalam keadaan konteks global. Jadi dipengaruhi legal and political system, kemudian dipengaruhi trade agreement dan trade barrier, kemudian juga dipengaruhi regional economic alliance. Legal and political system biasanya beda negara, beda hukumnya. Nah, ini tentu perbedaan negara, perbedaan hukum itu mempengaruhi business ownership. Kemudian ada foreign currency exchange. Jadi, walaupun dia misal perusahaan dari Amerika, dia beroperasi di berbagai negara, mungkin keuntungannya berbeda-beda, menghasilkan keuntungan berbeda tergantung foreign currency exchange. Kemudian ada protection of intellectual property right. Jadi, perusahaan-perusahaan luar negeri itu biasanya dibatasi ya, supaya tidak menguasai hajat orang banyak, karena itu harus memiliki perusahaan-perusahaan yang diolah pemerintah. Kemudian legal political risk, ada Anda menanam saham, misalnya saham-saham luar negeri, itu ada kemungkinan juga resikonya hilang atau tidak menguntungkan kalau keadaan di luar negeri itu sedang tidak stabil. Nah, ini kemudian ada political risk analysis. Jadi sebelum menanam saham itu Anda terlebih dahulu melakukan analisis ya, harus melakukan analisis keadaan politiknya gimana. Seperti Indonesia, kalau misalnya ada huru hara pasti saham internasional banyak yang cabut dari Indonesia. Kemudian ada trade agreement dan trade barriers. Ya, jadi di sini untuk melindungi produksi lokal biasanya satu negara, setiap negara itu pasti ada yang namanya trade agreement dan trade barrier ya masih. Trade agreement juga ini ada water resolution, most favored nation status, tarif, non-tarif barrier, protectionist. Jadi dengan kata lain, suatu negara tentu akan menentukan barrier agar perusahaan internasional yang bergerak di situ tidak menguasai pasar lokal. Ini lengkapnya bisa dibaca sendiri di buku. Kemudian ada regional economic alliance ya. Di sini biasanya banyak negara untuk melindungi kepentingannya bersama, untuk mempermudah perdagangan internasional juga itu terlibat dalam suatu aliansi ekonomi. Ada NAFTA, EU, APEC, ASEAN, SID. Sini singkat-singkatnya kita dibaca sendiri aja. Kemudian tipe-tipe global business, ada global corporation dan transnational corporation.
Tipe-tipe global bisnis ada global corporation, ada transnational corporation. Global corporation sebenarnya seperti MNC, multinational corporation, atau MNE, multinational business as a business operation in more than one foreign country. Jadi misalnya seperti satu perusahaan itu beroperasi lebih dari satu negara. Contohnya aja kayak Samsung, kemudian Google, kemudian Nestle, itu contoh MNC. Kemudian ada transnational corporation. Kalau global corporation that operate worldwide or borderless basis. Jadi dia itu satu perusahaan cuma ada di satu negara, tapi dia offer kegiatan jual belinya, kegiatan bisnisnya itu melewati batas-batas di luar negara. Ya. Tapi dia perusahaan cuma ada di satu negara aja, itu transnational corporation. Beda dengan global corporation ya, dia satu perusahaan dia beroperasi di banyak negara. Jadi di perusahaan ini misalnya Nestle ada di Jakarta, ada di India, ada di China, itu global corporation. Tapi kalau transnational corporation dia perusahaan cuma satu, misalnya di Amerika aja, tapi dia operasinya melewati batas-batas negara. Tapi perusahaannya cuma ada di luar negeri aja, satu tempat aja. Ini mutual benefits for host country at globalization of global corporation MNC, mutual benefits dengan adanya MNC ya. Pertama, share growth opportunities, jadi share kesempatan untuk bertumbuh, share income, share kesempatan untuk belajar, dan share kesempatan untuk pengembangannya di bagi aja. Nah, tapi walaupun gitu, walaupun ada banyak keuntungannya, juga ada beberapa kerugian, ada keluhan ya. Bisa dibaca di sini. Biasanya perusahaan lokal punya keluhan terhadap MNC adalah excessive profit. Jadi profitnya sebagian besar diambil oleh MNC. Misalnya dia kerjasama dengan perusahaan lokal, perusahaan MNC 70%, lokalnya 30%. Economic domination, terlalu mendominasi ekonomi, jadinya malah kita dikuasai oleh negara tertentu. Kemudian interference with government, biasanya mereka banyak berinterferensi dengan government. Jadi dan karena banyak gesekan-gesekan dengan perusahaan pemerintah. Kemudian mereka biasanya karena MNC itu gengsinya lebih tinggi, gaji lebih besar ya, gajinya bisa puluhan juta per bulan. Biasanya lokal talent, bos lokal talent larinya ke MNC. Sementara yang kurang-kurang larinya ke perusahaan lokal. Kemudian limited teknologi transfer, walaupun mereka ini tapi masih banyak yang dirahasiakan ya, walaupun berkembang bersama, banyak yang dirahasiakan, teknologi transfer tidak ditransfer secara penuh. Kemudian di respect for local custom. Kemudian MNC juga punya keluhan terhadap para host countries-nya. Biasa menurut mereka profitnya dilimitasi, nggak boleh diambil sebanyak-banyak. Kemudian sumber daya banyak dijual dengan harga yang overpriced. Oh, jadi ini misalnya orang luar negeri nih, kalau belinya bisa dijual lebih mahal daripada sangka. Kemudian ada exploitation rule, forex simulation, dan tailor to output contract. Ini bisa dibahas dulu. Ya, yang tadi udah saya jelaskan, MNC comprehensive host country comprehensive MNC. Dan kemudian ada ethics challenge for global business ya. Nanti kalian juga akan dapat ethical business. Ethics challenge for global business ada biasanya yang namanya global business. Tentu di setiap bisnis itu perlu etika, tapi kadang karena ada etika suka ada pelanggaran etika. Contohnya korupsi, sweet shop, child labor, konflik mineral, korupsi misalnya. Banyak perusahaan MNC ingin berdiri, ingin memperluas pasarnya, dia menyuap gubernur atau pemerintah ya supaya bisa mendapatkan memperluas perusahaannya. Kemudian ada sweet shop. Sweet shop itu kalau misalnya jadi kan kita ada peraturan 9 to 5 ya, jam 9 sampai jam 5. Nah, kalau sweet shop itu dipekerjakan di luar jam batas, tapi upahnya tetap tidak ditambahkan, itu adalah sweet shop ya. Upahnya sedikit tapi dipekerjakan di luar batas. Child labor. Jadi ada peraturan tidak boleh memperkerjakan pekerja di bawah umur, tapi pada kenyataannya banyak anak di bawah umur bekerja di pabrik-pabrik. Kemudian ada konflik mineral. Ini biasanya yang mungkin pernah dengar yang konflik dokdo atau konflik antara negara Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Australia itu kan yang konflik mineral. Contohnya batas negara kita kan di kelautannya itu nggak jelas antara Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Australia. Sering kali tiga negara itu memasuki atau melanggar yang seharusnya sudah jadi daerah lautan kita. Itu contoh konflik mineral. Contoh lainnya lagi yang dokdo antara Jepang dan Korea Selatan dan Cina. Jadi ada satu pegunungan namanya Dokdo, itu mineral banyak, dan tiga negara itu berebutan karena merasa batas negaranya masih belum jelas di situ. Nah, kita lanjut. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, ethical issue for global business, korupsi, banyak yang korupsi
banyak yang menyuap, banyak komisi, masuk hadiah supaya bisa dilancarkan. Kemudian child labor and sweet shop tadi ya, employer bekerja pada jam-jam yang sangat melebihi seharusnya tapi dibayar sedikit. Child labor, jadi harusnya anak kecil tidak boleh dipekerjakan tapi dipekerjakan. Oke, ini kemudian kultur and global diversity. Jadi kalau misalnya perusahaan lokal emansipasi ya, ada yang namanya kita kan punya kebudayaan masing-masing. Nah, ini biasanya ada tantangannya. Kultur itu apa sih? Kebudayaan ya, nilai-nilai, pattern, belief, kepercayaan yang kita anut. Ada kultur shock kalau misalnya Anda bekerja sama dengan orang dari yang kulturnya berbeda sehingga Anda harus mengalami perasaan tidak nyaman karena ada kultur shock. Ya jangan kan dengan orang lebih Jerman antar suku di Indonesia aja suka ada yang namanya kultur shock. Kemudian cultural intelligence itu adalah kemampuan beradaptasi dengan kultur yang baru, menyesuaikan tanpa harus kehilangan budayanya sendiri. Kemudian ada ethnocentrism. Ethnocentrism itu adalah permasalahan ya, di mana suatu pihak merasa kulturnya lebih superior daripada yang atas. Nah, jadi yang lain cuma budaknya dia doang, menurut dia karena kulturnya dia lebih superior. Ya contohnya pada saat zaman tahun 1942 Jepang merasa lebih tinggi daripada negara-negara Asia lain, sehingga dia berusaha menguasai negara-negara Asia lain. Ini kultur global diversity. Ini tadi kan ada yang namanya kultur itu pasti kalau misalnya bekerja sama dengan orang yang beda kultur itu ada yang namanya kultur shock di mana mereka merasa tidak nyaman dengan perbedaan kebudayaan. Tapi ada cara, jadi juga ada kultur intelligence, mampu bisa beradaptasi. Nah ini stage di mana seorang berusaha menyesuaikan dengan kultur. Ada confusion, small victories, the honeymoon, fase relation anger, dan reality. Ini dibaca sendiri aja, fase-fase menyesuaikan. Ya mungkin tadi awalnya bingung, kemudian ada small victories, ada masa ngerasa nggak enak, tapi akhirnya mereka sama-sama bisa menerima reality itu baca sendiri aja. Kemudian ada culture and global diversity, dilihat dari space, konteks, and time, ya, dijelaskan sini aja. Dari konteks, ada low konteks kultur, emphasize communication via spoken or written word. Jadi, ada negara-negara yang konteks kulturnya low, ada yang tinggi. Oleh konteks kultur, berarti di sini adalah satu negara-negara yang menekankan komunikasinya melalui komunikasi secara langsung, berbicara seperti ini, ataupun melalui written word, melalui tulis-menulis. Misalnya negara Amerika, Kanada, Jerman. Mereka ini nggak gampang mengasumsikan pendapat orang lain dari raut wajahnya. Jadi, mereka mengasumsikan dari apa yang orang omongin, bukan dari raut wajahnya dia, bukan dari sikap kultur dia. Berbeda dengan yang high contact culture ya, ini cenderung negara Asia, rely on non-verbal constitution cues or less unspoken written word. Jadi mereka bergantung terhadap gestur tubuh, raut wajah dan sebagainya. Mereka mempercayai hal gitu. Jadi kalau misalnya Thailand, Malaysia, Indonesia, negara Asia biasanya kalau sudah orangnya udah menunjukkan wajah bete, mereka biasanya wajahnya udah nggak enak, komunikasinya berhenti. Terus orang Asia juga cenderung lebih high culture culture tinggi, orang Asia cenderung lebih cenderung sensitif. Oh, kok dia mukanya begitu ya? Apakah dia nggak suka sama saya? Nah, terus beda dengan orang luar negeri yang dia mukanya emang kayak gitu, emang seperti komunikasi secara kultur, secara tertulis dan langsungnya lancar. Kemudian ada time, ada monofonic culture. Jadi secara waktu ada monochronic culture, people tend to do one thing at a time. Jadi jadi kalau misalnya lagi belajar aja, rapat aja, lagi kerja aja itu di luar negeri. Kemudian ada polyculture culture ya. Polyculture culture itu dalam satu waktu melakukan banyak hal. Contohnya di Malaysia. Nah Indonesia juga cenderung polyculture culture. Jadi orang polyculture dia disiplin. Saat makan siang aja. Nggak menggosipkan atau bicara hal lain. Kemudian dari space ya. Di negara US itu, di negara Eropa biasa value personal space. Jadi nggak ada istilahnya Anda berdekat-dekatan dengan orang yang nggak dekat. Ya, jadi kalau misalnya Anda keluar negeri, kalau di negara-negara Eropa itu atau negara US itu Anda kalau Anda nanya status perkawinan, nanya agama, itu Anda akan dianggap tidak sopan karena melanggar personal space mereka.
Beda dengan Latin Asia yang personal space-nya agak kurang dihargai ya. Kalau di negara kita ada yang mau nikah, ada yang mau cerai 3 minggu sebelumnya itu udah orang-orang udah pada tahu. Beda dengan yang di luar negeri, di negara US Eropa. Kemudian ada take and lose culture. Kultur Taylor's Errors di sini berarti toleransi terhadap any deviance from norm, kemudian juga dari segi senioritas, ada negara yang tinggi seperti Jepang, Korea, Malaysia ya, Indonesia juga. Senioritasnya tinggi, besok kalau misalnya manggil atasan atau manggil bukan manggil senior, manggil yang lebih tua itu ada aturan sendiri ya. Contohnya kalau di Jepang harus manggil si, kalau di Korea manggil si untuk yang orang asing atau orang yang tingkatnya lebih tinggi. Di Jepang pakai san, di Malaysia juga pakai abang terangka. Beda dengan negara-negara Eropa yang walaupun usia gapnya cukup jauh, mereka mau tetap manggil nama aja, nggak pakai embel-embel apapun. Ya ini dibaca setidaknya apa National Cultural State. Ini kalau tadi yang dari segi waktu, Scott Fisher, ini Hathawardis, ini dibaca sendiri aja. Nah ini kemudian ada Global Management, Comparative Management Learning, How Management System differs among countries of culture. Kemudian ada Intercultural Competency, Skill and Personal Cultures that have you be full in cross-cultural situation, dan Global Management. Oke. Jadi dalam Global Management Learning ada istilah Comparative Management. Jadi manajemen itu kan antar negara, satu negara itu berbeda secara sistematik, bagaimana menyesuaikan dengan negara-negara lain. Kemudian interkultural kompetensi di sini adalah skill personal karakteristik yang bisa membuat seseorang bisa survive ya, mau ditempatkan di negara manapun. Kemudian ada global management, global manager. Nah ini global manager itu pasti dia mengalami berbagai macam boundaries ya, dari segi kultur, negara, dan sebagainya. Nah ini bagaimana global manager itu harus sukses melakukan manajemen function, memanage semuanya, walaupun terjadi banyak perbedaan biasakan antara orang-orang yang dipimpin, karena masalah kultur, ego, dan sebagainya. Global learning goals ada Natini Perstal, ya ini baca sendiri aja. Oke, selesai sampai di sini.